Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Pada siang hari ini Liberty masih berada di seputar lingkungan area Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pasalnya, untuk mengunggah atau membuat liputan-liputan keraton ini banyak sekali, ribuan masalah bisa diunggah di berbagai berita. Artinya tidak akan pernah habis kalau saja kita mengulas tentang kebesaran keraton dinasti Mataram Islam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ini. Salah satunya pada siang hari ini Liberty tengah berada di 3 makam kembar. Kebetulan keberadaan makam ini tidak layaknya seperti makam-makam pada umumnya yang biasa dijumpai di taman pemakaman umum atau tempat-tempat pemakaman, melainkan keberadaan ketiga kuburan ini ada di pertigaan Kampung Gambuan, Baluarti, Pasar Kliwon, Solo, masih di area seputar Beteng Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tidak seperti makam-makam pada umumnya. Artinya, selain biasanya makam-makam itu pada nisannya dituliskan identitas, namun tidak demikian dengan ketiga makam kembar ini. Sama sekali keberadaannya tidak ada petunjuk yang menyatakan itu makam siapa. Sama sekali tidak ada nisan yang tertulis di atasnya. Namun demikian, ada salah seorang yang mengunggah di akun pribadinya yang ada di Instagram, yaitu @mysterysolo. Nah, dari data-data yang ada di Instagram tersebut dikatakan 3 makam kembar yang ada di pertigaan Jalan Gambuan, Kampung Baluarti, Pasar Kliwon ini konon ratusan tahun yang lalu merupakan semacam jasad yang istilahnya tenggelam di sungai. Saat itu bahkan hingga kini sepanjang jalan ini dari Butulan, sehingga di sini disebut makam Butulan yang hanya ada 3 pusara makam. Pada saat itu ratusan tahun yang lalu sepanjang jalan ini merupakan semacam sungai kecil arus dari wilayah Pengging Boyolali yang airnya dipakai untuk semacam pengairan di dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hingga pada luar tembok beteng ini disebut Kali Larangan. Kembali menyoal masalah makam Butulan. Makam tersebut ternyata merupakan makam bayi yang tenggelam, yang berusia sudah ratusan tahun. Tidak ada nama pada nisan tersebut. Hanya saja warga setempat mengatakan jika nama ketiga jasad yang ada di makam itu diantaranya bernama Anggoro Kasih, Den Bagus Kintir, dan Nyah Roso Setu. Hanya saja untuk salah satu di antara mana yang disebut Anggoro Kasih, Den Bagus Kintir, dan Nyah Roso Setu, warga belum bisa menyatakan urut-urutannya. Artinya ketiga pusara ini merupakan mereka yang saat itu tenggelam di Sungai Kali Larangan ini. Dari akun Instagram pemilik yang
menggugah dengan @misteri Solo, saat itu dikatakan jika saat ada niat baik dari warga untuk memindahkan ketiga makam tersebut, ternyata ada saja sesuatu yang menyebabkan gagalnya untuk pemindahan ketiga makam tersebut. Saat mau dipindahkan, mendadak ada kejadian peristiwa petaka menghantui warga setempat. Ada yang kesurupan, bahkan saat itu bukan hanya 1-2 orang, 3 yang kesurupan, melainkan kesurupan massal. Bukan hanya itu saja, saat hendak dipindahkan ada semacam bau gosong yang sangat menyengat saat menjelang tengah malam, artinya dari perpindahan waktu pagi, sore, menjelang maghrib, semacam muncul bau-bau yang tidak menyedapkan, bau gosong yang cukup menyengat. Bahkan bukan hanya itu saja, saat hendak dipindahkan ternyata ribuan serangga masuk ke rumah-rumah penduduk. Belum cukup sampai di situ, bahkan sepertinya ketiga makam ini tidak mau dipindahkan dari keberadaannya. Terbukti ketika sepertinya dia memberontak dengan mengeluarkan bau yang cukup menyengat, ribuan serangga mendatangi warga setempat hingga kesurupan massal. Bahkan ada semacam penampakan dan teror terhadap warga, tulis pemilik akun yang ada di Instagram tersebut, @misteri Solo. Sebelum dibangun, memang jalan ini kondisinya cukup kumuh, artinya berlumpur, karena sepanjang jalan ini saat itu merupakan sungai yang alirannya dari sumber mata air di Pengging, Boyolali hingga masuk ke arah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bahkan sebelum dibangun, jalan yang berlumpur penuh dengan pohon-pohon besar tersebut konon banyak penghuni gaibnya dari adanya demit yang memiliki kebiasaan unik, yaitu biasa mengganggu mereka yang naik mobil, pemotor, ataupun sepeda ontel. Biasanya dari demit yang berwujud wajah kuntilanak dengan wajah gosong, serta anak kecil berkepala besar dan bertaring, senantiasa mengganggu pengguna lalu lintas yang ada di sini dengan cara membonceng, baik itu mobil, sepeda motor, becak, ataupun sepeda ontelnya. Bukan hanya itu saja, bahkan ada semacam penghuni gaib yang lebih menyeramkan, yaitu wajah layaknya buta dengan melotot dan berbau anyir, serta pada mulutnya mengangal lebar, sehingga tidak mengherankan lagi dengan kondisi yang demikian. Pada malam-malam tertentu masih banyak peziarah yang datang untuk berziarah kepada ketiga pusara yang saat itu kintir atau terhanyut dari sungai dan meninggal, untuk selanjutnya dimakamkan di pertigaan kampung yang Gambuan yang ada di dalam beteng Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bahkan kebanyakan mereka yang datang berziarah serta menyajikan semacam sesaji, kebanyakan mereka itu berasal dari luar kota Solo atau luar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Konon
jalan ini waktu itu merupakan sungai yang arusnya, sumber mata airnya mengalir dari wilayah mata air Boyolali atau Pengging yang masih ada kaitannya dengan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ini semacam arus sungai hingga sampai Butulan. Nggih. Pak, nyun ngapunten, kalau Bapak namanya sinten, Pak nggih? Pak Joko, Pak. Pak Joko. Alamatipun? Gambuan. Nggih. RT 4 RW 2. Nggih. Pak, kalau cerita-cerita tentang makam niku pripun, Pak? Ya, banyak sekali orang dari luar daerah yang datang untuk berziarah, Pak. Nggih. Dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan sekitarnya. Nggih. Itu merasa bersyukur karena ada yang keluarganya yang sembuh dari sakit, yang punya hajatan bisa sukses. Tiba-tiba datang ke Jabang Bayan ini untuk nyekar seperti itu. Jadi sudah menjadi semacam ikon di wilayah Baluwarti sini, Pak. Adanya makam kembar di sini atau biasa disebut dengan Jabang Bayan. Gitu, Pak. Itu berarti makam ketiga bayi, Pak Nji? Iya, dari Jabang Bayan itu diambil asal dari kata bayi. Jadi memang ini makam 3 anak kecil yang sudah meninggal dan terhanyut di aliran sungai yang dulu merupakan sungai larangan atau kali larangan yang masuk ke wilayah keraton untuk pemandian putri-putri raja. Oh, saat itu airnya dari Pengging, Pak Nji? Iya, dari Umbul Pengging dulu, Pak. Dari Umbul Pengging Dari dialirkan Pengging ke dialirkan ke keraton. Untuk keperluan mandi putri-putri keraton. Karena itu disebut dulu namanya Kali Larangan, Pak. Kali Larangan. Ya. Oh, karena sudah tidak berfungsi, kemudian ditutup, di atasnya ditutup di beton dan dijadikan jalan raya. Itu, Pak. Niku tadi Bu niku sempat ngomong ada yang kesurupan Mbah Hanu sing inilah, itu ceritanya gimana, Pak? Ya karena memang beliau ini ditokohkan di sini, Pak. Jadi ya ingin berkomunikasi dengan warga, Pak. Menyatakan keberadaannya dengan salah satunya merasuki sesepuh-sesepuh yang ada di sini. Minta untuk diperhatikan. Kalau orang sesama itu istilahnya minta dikaraoke. Terus caranya pun, Pak, dengan minta diperhatikan, caranya kita memperhatikan pripun, Pak? Ya untuk sementara ini kita hanya sering membersihkan tempat itu, Pak, menjaga kebersihannya, kemudian tetap menjaga tempat itu seperti itu. Jadi memang istilahnya tidak menghendaki adanya perubahan, misalnya ditinggikan atau direndahkan, itu enggak. Niku kalau urut-urutannya sekingkilan tengah terus makamnya sinten mawon, Pak, kalau urut-urutannya, Pak? Sebetulnya saya sendiri kurang begitu paham, Pak, kalau urut-urutannya itu. Iya. Tapi yang pasti di situ ada Nyah Restu, ada Nyah Restu, ya. Den Bagus, Pintir, yang berokase. Cuman posisi-posisinya Bapak enggak begitu. Ya. Jadi tidak begitu hafal saya karena memang saya ya bukan warga asli di sini. Jadi saya di sini baru 2001 dan itu sudah ada sejak dahulu kala. Iya, katanya masih zaman keraton dulu, Pak. Iya. Tapi sekarang udah nggak mengganggu lagi, Pak Nji. Misalnya kayak tadi punya kesurupan apa-apa tuh. Itu tidak mengganggu. Kesurupan yang artinya tidak mengganggu. Jadi saya katakan di depan tadi itu ngaruh ke. Jadi iya, minta diperhatikan eksistensinya, Pak. Jadi sesama makhluk hidup, sesama ciptaan Tuhan, ingin saling menghormati, Pak. Jadi kita menghormati beliau-beliau yang semare di sini dan beliau-beliau itu membantu dalam menjaga lingkungan kita. Istilahnya seperti itu, Pak. Terima kasih, Bapak. Sami-sami. Demikian wawancara Liberty dengan salah satu warga yang tinggal di sekitar wilayah Gambuan yang tidak jauh dari ketiga pusara makam bayi
makam Bayin, karena pada saat itu kondisi mereka saat ditemukan terbawa arus sungai Kali Larangan ini, kondisi mereka saat itu masih bayi-bayi semua. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu.